Halo saudara, apa kabar? Kiranya tetap dalam keadaan sehat dan hati-hati jangan sembarangan mencopot masker saudara. Terus diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, kalau Anda pernah melihat pemberkatan pernikahan di GKI atau saudara adalah anggota jemaat GKI, lalu diberkati pernikahan saudara, maka pendetanya pakai stola warna merah. Ya, stolanya warna merah. Ya, ini juga stola yang saya pakai untuk memberkati pasangan-pasangan suami istri di gereja. Ya, kok warnanya nggak putih? Bukannya putih itu suci. Ya, jadi karena juga pertama-tama terkait dalam tradisi gereja GKI yang adalah gereja Tionghoa ya, saudara. Di mana putih itu kalau dalam tradisi Tionghoa kan adalah warna kedukaan untuk kematian gitu ya. Nah, kalau merah adalah kegembiraan, sukacita. Tapi terlepas dari itu ya seperti warna merah pada umumnya dimaknai sebagai semangat, penuh perjuangan, ya menggambarkan tentang kalau di GKI itu pengutusan. Ya, orang diutus untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Ya, seperti pasangan suami istri diutus untuk masuk dalam kehidupan rumah tangganya, berjuang bersama pasangannya untuk sampai ke tujuannya. Ya kan gambarannya seperti kapal ya, di mana Yesus Tuhan sebagai nahkodanya, lalu suami istri sebagai anak buah kapal ABK, masing-masing mengerjakan bagiannya dan membiarkan sang nahkoda yang agung itu membawa kapal itu sampai ke tujuannya. Dan keduanya tidak perlu ada keinginan untuk menjadi nahkoda pengganti. Nah, siapa kita sih ya? Seberapa hebat ya kita ini bisa membawa kapal rumah tangga kita sampai ke pelabuhan yang dituju dengan ombak dan badai yang begitu besar. Hanya Kristus yang mampu. Jadi biarkan kapal itu dipimpin, dinahkodai, kaptennya biarkan Yesus. Kita ngikut aja ya apa kata sang kapten. Nah, kira-kira gitu. Nah, gambaran suami istri yang berjuang secara luar biasa itu salah satunya adalah orang tua Musa. Saudara masih ingat siapa namanya? Ya, Amram dan Yokebed. Nah, kisahnya berawal ditulis di Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Nah, itu tadi Amram dan Yokebed tadi saudara ya. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Nah, Musa itu anak yang ketiga ya. Ada Harun dan Maryam, itu kakaknya. Nah, ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Nah, kita tahu kenapa Musa dihanyutkan, karena Fir'aun murka, sebab orang Ibrani, orang Israel jumlahnya semakin banyak. Takutnya kalau tidak dihentikan ya, dengan bukan KB ini saudara ya, bukan keluarga berencana, tapi keluarga dibantai ini saudara ya, sehingga anak-anak tidak ada yang menggantikan ayah atau kakeknya, tidak ada laki-laki dewasa di kemudian hari, dan itu akan membuat orang Ibrani atau orang Israel diharapkan lemah dan makin gampang dijajah. Tapi kalau laki-laki banyak, bahkan lebih banyak dari orang Israel, ke depan nanti takutnya mereka menyerang balik, menggigit balik, dan akhirnya menaklukkan bangsa Mesir. Itu maunya dan pikirannya Fir'aun. Tapi Tuhan berkehendak lain. Seperti juga Musa, saudara ya. Ayahnya dan ibunya berjuang luar biasa 3 bulan menyembunyikan Musa dari para bidan dan pasukan Fir'aun yang melakukan sidak, ya, melakukan penangkapan dan pembunuhan di rumah-rumah orang Ibrani, orang Israel. Tapi ya 3 bulan sudah tidak bisa lagi, karena mungkin nangisnya Musa makin keras ya, makin rewel dan lain sebagainya, sehingga
Amram dan Yokebed menyerahkan kehidupan Musa ke dalam Tuhan. Artinya Amram dan Yokebed menjalankan kemampuan dan batasnya. Sudah dia kerjakan. Menjaga anak ini sampai 3 bulan, ya sudah. Tidak bisa lagi untuk menyembunyikannya. Lalu serahkan pada Tuhan agar bagian Tuhan. Nah, poinnya di sini. Bagaimana Amram dan Yokebed berjuang sebagai ayah dan ibu. Menjaga kehidupan anak-anaknya. Menjaga kelanjutan rumah tangganya. Itu kan luar biasa ya saudara ya. Bukan pisah, bukan bubar ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, tapi malah makin erat bergandengan, makin erat bersatu, bergumul bersama mencari solusi. Itulah rumah tangga di dalam Tuhan. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.